Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Syekhul Islam dan juga rekan-rekan karyawan karyawati Savana Hotel yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa karena atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, kita semua bisa bersyukur, kita semua bisa hadir di sini. Syukur alhamdulillah, dan juga ini dalam rangka kita menghadiri pengajian dan juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap syafaatnya kelak di yaumil akhir. Rekan-rekan sekalian, ini kebetulan Ustadz Syekhul Islam sudah berada di tengah-tengah kita. Ini adalah pengajian yang pertama kali diadakan di Savana Hotel and Convention Malang. Kita berharap ini tidak hanya rutin, hanya dilakukan, insya Allah ini diagendakan setiap hari Rabu. Tetapi lebih dari itu, bahwa kita mempunyai komitmen dan berupaya agar kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan di dalam kita bekerja dan juga kebutuhan dalam hal rohani. Saya yakin bahwa di dalam, kan dulu ada ya pepatah atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu harapan kita ya, sehingga kita ada energi positif. Kita bekerja dengan baik, kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu kita. Semoga agenda pengajian ini bisa memberikan berkah kepada kita. Dan juga kita berharap ini adalah langkah ladang ibadah kita. Gitu ya. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ustadz Syekhul Islam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, auranya positif. Saya ulangi sekali lagi ya, biar lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih positif. Kalau positif tambah positif sama dengan, wah ini bahaya. Berarti sekali lagi ya, biar tidak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'dal hamdulillah, amma ba'du. Artinya segala puji bagi Allah. Thumma alhamdulillah, kemudian kita memuji Allah lagi. Wa ba'dal hamdulillah, setelah memuji Allah, ya memuji Allah lagi. Jadi segalanya berarti harus alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Suprapto
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan dan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Tentu kepada teman-teman semuanya juga, semoga yang berkumpul di tempat ini, ya, yang meluangkan waktu di tempat ini, insya Allah tempat ini menjadi saksi bahwa kita pernah bersama untuk saling melakukan kebaikan. Bekerja kita di dunia, tapi kerjanya jadi ibadah, fa insya Allah nanti bertetangga di surganya Allah. Allahumma amin. Sedikit Bapak Ibu, Mas Mbak, ada satu hadis yang panjang. Kok langsung hadis Ustadz? Ya namanya juga Ustadz, yang lihat jenggot saya panjang ini kan. Saya langsung, ada satu hadis yang panjang, kalau saya jelaskan kesuwen. Saya singkat, intinya dikisahkan dalam hadis itu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ada orang yang Allah perintahkan dia melakukan kebaikan, sehingga dia ditakdirkan masuk ke dalam surga. Sudah sampai di pintu surga, kemudian Allah perintahkan. Misalnya contoh, katakan orang ini adalah Pak Budi. Amin ya. Allah takdirkan beliau masuk surga. Sampai di pintu surga, tiba-tiba Pak Budi diam. Kuncinya ketinggalan Pak Budi mungkin ya. Allah perintahkan, udkhuluha bisalam, masuklah dengan selamat, dengan damai. Wahai Pak Budi, masuklah ke dalam surga. Tapi Pak Budi diam aja. Kemudian ditanya, kenapa enggak mau masuk surga? Pak Budi mau masuk surga atau tidak, Pak? Sangat mau kan? Tapi dikisahkan ini, dia tidak mau masuk surga. Kalau saya jadi orang itu, saya langsung masuk, Pak. Kita semua mungkin kalau ada di posisi itu kan masuk. Ya kalau nggak masuk surga kan masuk neraka, kan repot. Kemudian Allah tanya, apa yang menyebabkan kamu nggak mau masuk surga? Tiba-tiba orang ini mengatakan, ya Allah, terima kasih telah menganugerahkan hamba untuk masuk ke dalam surgamu yang semua orang itu cari. Dan memang itulah tujuan hidup itu, masuk surga. Kenikmatan di dunia kan hanya sementara saja. Saya punya harta, saya punya jabatan, itu sebenarnya kita mewariskan dari orang sebelum kita. Orang sebelum kita juga meninggal gitu. Suatu saat juga kita akan tergantikan. Tapi yang menyebabkan saya tidak bisa masuk melangkah ke dalam surga, demi Allah, demi engkau, kata orang ini. Saya dulu pernah bekerja, saya pakai kata kiasan, contoh. Saya dulu pernah bekerja di Hotel Savana. Saya dulu punya sahabat, punya teman, namanya Pak Toto. Contohkan ada namanya Pak ya. Nggak kelihatan kalau jauh. Saya punya teman Pak. Dulu ketika kami bekerja Pak, kami saling mengingatkan dalam kebaikan. Kami saling menasehati teman kami. Kalau ada teman kami yang malas ibadah, kami ingatkan dengan baik. Kadang-kadang saudara saya ngajak saya, ayo traktir kopi. Yang penting ayo sholat. Kami dulu bekerja saling mengingatkan dalam kebaikan. Ketika saya down, saudara saya mengingatkan saya. Begitu juga sebaliknya. Ketika teman saya down, maka saya mengajak dalam kebaikan. Maka saya tidak sanggup masuk surga tanpa membawa saudara saya. Mendengar itu dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah perintahkan, kalau gitu cari saudaramu yang dulu kamu berjuang bersama, melakukan kebaikan bersama di dunia, cari bawa dia masuk surga bersamamu. Maka apa pertanyaannya? Apa maknanya? Maknanya adalah coba Bapak Ibu sekalian lihat di samping kanan dan samping kirinya. Bisa jadi orang itulah yang mengajak saudara masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu bukan nambah-nambah tugas, udah capek bekerja melayani tamu harus ikut kajian. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ketika nanti salah satu di antara kita ada yang Allah takdirkan masuk ke dalam surganya, dia nanti bisa membawa kita. Kita sudah sama-sama bekerja sama di dunia, bekerja keras, dan kita inginkan nanti di surga juga kita bertetangga bersama.
Nanti lihat tetangga sampingnya, ada Pak Budi, ada Pak Toto, ada Pak Suprapto. Bertetangga, Masya Allah. Loh kok nggak ada Ustadz Syekhul ya? Nah, kalau Ustadz kan di atas Pak, VVIP. Ya kan gitu, kalau sebagai karyawan hotel kan paham ya kan? Maka fa insya Allah sebagai pembukaan muqaddimah, tidak ada tujuan yang lain Pak. Tidak ada tujuan lain kenapa pimpinan kita melakukan kegiatan ini. Tujuannya satu, ingin kita melakukan kebaikan sehingga kita tidak hanya sukses di dunia, tapi sama-sama nanti sukses sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap masuk surga semuanya? Ya. Nah, kenapa Ustadz nanya siap masuk surga? Ya pasti siap lah. Secara lisan siap, tapi secara pengerjaan banyak orang yang nggak siap. Itu penyakit Pak. Ketika ada orang yang nggak sinkron antara tangan dia, contoh-contoh Pak ya, mata kanan sama mata kiri ketika berkedip nggak sinkron, itu normal atau tidak? Enggak Pak, dibilang genit malah. Kalau nggak sinkron nggak bisa. Maka ada orang yang ingin masuk surga secara lisan, saya pengen masuk surga, saya ingin masuk surga paling tinggi sudah. Tapi sifat dan perbuatannya, amalannya nggak mencontohkan, nggak bisa. Maka di dalam Al-Quran, manusia itu khuliqal insan halu'a, idza massahus sarru zazua, wa idza massahul khairu manu'a. Jadi sifatnya manusia itu suka mengeluh. Itu sifatnya manusia. Di Al-Quran mengatakan, kalau dikasih susah sedikit, mengeluh. Kalau dikasih kesenangan sedikit, sombong. Itu manusia. Maka untuk mencegah perbuatan itu, inilah fungsinya alaikum bil jamaah wa iyyakum bil firqah. Berkumpul dengan orang-orang soleh saling mengingatkan. Fungsinya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah semoga ini menjadi awal kita dalam melakukan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Saya rubah posisi duduk dulu, kesemutan Pak. Jadi dalam Al-Quran itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Karena kita sama-sama bekerja Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh. Guru saya pernah menyampaikan, namanya Ustadz Kiai Syiroj ya, guru saya. Beliau menyampaikan gini, kerjalah kamu dengan maksimal. Kalau bisa benar-benar kamu mengupayakan segala kemampuanmu untuk bekerja di tempat kerjamu. Maka balasanmu akan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kemudian guru saya memberikan contoh. Misal, kamu kerja di satu lembaga. Kamu kerja katakan di hotel. Kerja kamu maksimal. Datang itu sebelum waktunya masuk dia sudah datang. Setelah pulang dia tetap masih bekerja, lembur. Kemudian dia memberikan pelayanan yang terbaik di atas rata-rata. Sehingga kalau dihitung-hitung, kalau dirupiahkan, orang ini layak dapat gaji contoh 10 juta. Contoh ya, orang ini layak diberikan gaji 10 juta karena pekerjaannya. Tapi di tempat dia kerja dia hanya mendapatkan gaji 5 juta. Maka kata guru saya, orang ini pasti akan Allah berikan tambahan 5 jutanya dengan cara yang lain. Bisa jadi Allah berikan 1 kesehatan, 2 bisa jadi Allah berikan dia tetangga yang baik, anak istri yang baik, atau keberkahan di dalam hidupnya sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau kita bekerja Pak dengan maksimal, kemudian gaji kita katakan nggak nyampe dengan pekerjaan kita, Allah akan berikan dengan cara yang lain. Bisa jadi dengan bukan cuma materi, teman, saudara, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika ada seorang bekerja satu lembaga, pekerjaan dia ya biasa saja gitulah. Kadang dia sering terlambat.
nggak maksimal pekerjaannya. Tapi dari tempat kerjanya, kalau dirupiahkan mungkin dari kerjanya dia mungkin kalau digaji dia hanya bisa dapat sekitar 2 juta saja. Tapi dari tempat dia kerja digaji 5 juta. Maka kata guru saya, Allah akan mengambil 2 jutanya atau kelebihannya dengan cara yang Allah kehendaki. Bisa jadi mungkin teman yang toksik, bisa jadi hubungan yang tidak jelas, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi musibah dan lain sebagainya. Dan itu pasti akan terjadi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maknanya apa? Maksimalkan kita bekerja, fa insyaallah setiap pekerjaan kita yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, pasti Allah akan balas dengan sesuai bahkan lebih. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, itu semua sebagai pembuka Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka ya. Sebenarnya materinya belum masuk. Materi yang mau saya bahas itu ada di dalam kitab Tazkiyatun Nafas wa Tarbiyatuha kama yuqarrihu al-ulama as-salaf. Nah, kitab ini tentang Tazkiyatun Nafas, mensucikan jiwa. Ya. Dari penyakit-penyakit yang menjadikan kita terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang pertama yaitu bab tentang niat. Ya. Bab tentang niat. Di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, niat itu menjadi pondasi pertama sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Jadi saya ulangi lagi, niat itu 3 posisinya. Sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Dan semua punya fungsi masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Al-Bayyinah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan manusia untuk beribadah dengan ikhlas. Nah, jadi poinnya adalah kita diperintahkan ibadah dengan ikhlas. Syarat amal kita diterima oleh Allah itu ada 2. 1, ini kalau nggak fokus biasanya kita nggak paham, Pak. 1, sesuai dengan ajaran Nabi. Yang kedua, harus ikhlas. Kalau 2 ini tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Sesuai dengan ajaran Nabi, maksudnya apa? Sholat itu sudah ada ilmunya. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ada caranya. Jangan ketika semangat, sholat subuh dibuat 4 rakaat. Loh, kenapa 4 rakaat? Saya lagi semangat Ustadz. Nah, keliru. Nggak diterima. Jangan pas loyo juga. Kok kamu sholatnya cuma seminggu sekali di hari Jumat? Ya Ustadz lagi nggak semangat. Nggak bisa, sholat itu 5 kali sehari. Ya, jadi kalau ada yang bolong, jangan bolong Mas ya. Itu sholat 5 kali. Karena sholat itu istilahnya kita ini mau tidak mau, suka tidak suka dalam perjalanan. Ketika lahir, contoh, lahir, ini jalur kita lahir, kemudian ini jalur kita meninggal, Pak. Ketika kita lahir, mau tidak mau kita berjalan menuju tempat kita meninggal. Sampai detik ini pun kita berjalan. Dan semua orang pasti akan meninggal, betul? Ada yang abadi di sini? Nggak ada. Kecuali cinta yang abadi. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berjalan. Dari lahir sampai kematian kita berjalan. Nah, jalan ini jika ingin sampai kepada jalan yang benar, sampai ke dalam surga, itu ada navigasinya, Pak. Ada GPS-nya. Cara mengaktifkan GPS kita minimal sehari 5 kali. Supaya tidak tersesat. Kapan kita harus mengaktifkan navigasi kita? Di dalam Islam Allah sudah tahu waktu yang terbaik. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Begitu awal start bangun, Allah kasih navigasi dengan sholat subuh. Supaya lurus niatmu. Supaya lurus ibadahmu. Supaya lurus kerjamu. Tek. Begitu sudah capek bekerja, Allah kasih lagi perintah. Cek navigasimu, sholat duhur.
Supaya apa? Nanti perjalanan sampai asar, kamu tidak belok ke kanan atau tidak tersesat. Dan biasanya kan cewek nggak bisa baca map ya. Kalau cewek biasanya kalau baca GPS kan supaya kesasar kan ya kalau cewek. Kalau cowok kan enggak kan? Makanya cewek butuh imam. Yaitu laki-laki. Wes. Masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki lebih kuat daripada wanita gitu. Secara teori, Pak. Secara praktek, tanyalah kepada yang sudah menikah. Biasanya mereka dikendalikan sama istrinya masing-masing. Raster kuat. Bisa jadi seperti itu. Jangan ya. Bahaya direkam ini. Bisa viral kayak dosen UIN nanti. Ya begitulah wanita gitulah. Kadang-kadang sewali kotanya wali kota ya, yang dihormati semua anggota rakyatnya, nyampe rumah mungkin takluk juga sama istrinya gitu, disuruh cuci piring lah. Mungkin Pak Budi juga sama gitu. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Jadi GPS-nya sholat 5 waktu. Nah, kembali lagi kepada niat. Perintah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya gini. Ikhlas itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini kita selesaikan dulu lah biar karena pondasi awal bekerja itu ikhlas, Pak. Bayangkan ada orang menabung 10 tahun, setiap harinya masukin uang 100.000. Contoh misalnya, mohon maaf Pak Budi ya, saya kasih contoh lagi. Katakan Pak Budi, menabung 1 hari 100.000 selama 5 tahun. Begitu waktunya untuk membuka celengan, begitu dibuka, ternyata uangnya nggak ada, Pak. Apa nggak kena serangan jantung gitu? Contoh Pak ya, contoh. Insya Allah nggak. Nah, begitulah gambaran itu ketika orang menabung itu luar biasa sakitnya ketika uang atau hasil usahanya yang dia kumpulkan begitu waktu hari pengambilan uangnya ternyata uangnya kosong atau bocor, nggak ada, hilang. Itu menyesalnya, sakitnya luar biasa. Kesusahan Ustadz contohnya. Yes, contoh yang paling gampang anak muda misalnya. Mas, misalnya antum sampean main HP, main Mobile Legend. Baterai 10%, sudah jam 10 malam, besok pagi masuk kerja pagi, ya sudah sebelum tidur sampean cas HP-nya kan, oke ditinggal tidur, bangun pagi, waktunya bekerja, mandi semua, begitu dia ngambil HP-nya, dia lihat, loh kok masih 10%, kan sudah saya cas, ternyata colokannya belum ditancapkan, itu gimana rasanya Pak? Aduh, capek-capek saya nunggu ternyata baterai saya lemah. Nah, ini kayak itu contoh paling gampang. Contoh dalam kehidupan ketika kita datang bekerja, kita beribadah sehari 5 kali, ya, datang pagi pulang malam bekerja. Begitu nanti di akhirat Allah tanya, mana hasil kerjamu, mana hasil ibadahmu? Saya beribadah karenamu, ternyata pahalanya nggak ada sama sekali. Menyesalnya luar biasa dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka karena nggak ada nilai pahalanya. Itulah contoh orang ketika beramal tanpa dilandasi dengan keikhlasan. Maka kita harus ikhlas. Jadi pertanyaan kembali lagi, ikhlas itu seperti apa? Ada yang mengatakan ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Ada yang bisa menjelaskan makna ikhlas menurut pengetahuan masing-masing? Mungkin mas-masnya, bapak-bapaknya. Apa makna ikhlas, Bapak? Saya tulus. Makna ikhlas adalah, jadi ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari kitab ini makna yang paling gampang untuk kita yang masih belajar. Ikhlas adalah berharap. Ada yang mengatakan ikhlas, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya ikhlas. Tapi menurut saya
dalam kitab Tazkiyatun Nafas yang dikatakan para ulama di sini Imam Al-Ghazali, ikhlas itu berharap, Pak. Siapa di sini yang tidak mau berharap? Pasti semua harap. Tapi kata di sini ikhlas adalah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar harapan kita, semakin giat kita beramal. Tapi harapannya ingat kepada Allah. Kalau berharap kepada manusia, maka wallahi demi Allah kamu akan kecewa selama-lamanya. Quotes ini, Pak. Ketika seorang berharap kepada manusia, maka siap-siap kamu akan kecewa, pasti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mengalami segala macam kesakitan di dalam kehidupan saya. Saya pernah berperang, saya pernah merasakan A, B, C. Semua kepedihan di dalam hidup saya pernah merasakan. Dan tahu yang paling pedih apa, yang paling sakit apa? Ketika saya berharap kepada manusia. Maka jangan berharap kepada manusia. Harapannya letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah. Ketika harapan kepada Allah itu kita benar-benar sandarkan, maka disitulah keikhlasan akan muncul di dalam diri kita. Karena memang karena manusia. Ada atau tidaknya Pak Budi, saya tetap berkinerja dengan kinerja yang terbaik. Ada atau tidaknya pengawas atau supervisi, advisernya, saya tetap akan bekerja karena orientasi saya bukan Pak Budi, bukan pimpinan, orientasi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan yang saya lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Nah, itulah makna keikhlasan itu. Kalau orang sudah tidak ikhlas, dia akan bekerja ketika dilihat orang. Begitu dia sudah tidak dilihat orang, dia akan bermaksiat. Kalau tidak ikhlas. Nah, itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan seorang harus dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu saya ulangi tadi ada di berapa tempat Bapak Ibu sekalian? Ada di 3 tempat. Yang pertama gimana? Sebelum beramal, kemudian ketika beramal, kemudian yang terakhir setelah beramal. Jadi diingat-ingat ya, letak ikhlas itu di 3 tempat. Sebelum beramal, tanya dulu. Saya ikhlas enggak nih? Saya bekerja karena siapa nih? Untuk apa nih? Untuk Allah, untuk manusia, untuk ya dibilang paling keren, untuk dibilang paling hebat, paling dermawan dan atau lain sebagainya. Kalau sudah yakin karena Allah, gas lanjut bekerja. Ketika bekerja, tanya lagi. Maksimal kinerjanya. Saya karena siapa nih? Saya benar-benar ikhlas atau tidak? Saya berharapnya karena siapa? Berharap dapat ABC atau hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuan, maupun ketentuan itu yang saya senangi maupun yang tidak saya senangi. Baru setelah beramal, tetap jaga keikhlasan. Karena ada orang yang setelah beramal baru dia nggak ikhlas. Akhirnya dia ungkit-ungkit. Saya lo tadi sholat di saf pertama. Kalau menerima tamu senyum saya paling lebar. Nah, itu. Tapi kalau orang ikhlas, dia tidak seperti itu. Nah, kemudian sudah ikhlas, barulah ada seorang penulis. Namanya dia motivator kepemimpinan yang sangat modern lah, terkenal lah. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tahu namanya Simon Sinek. Dia menulis bukunya judulnya Start With Way. Jadi bisa dicari di Gramedia ya, atau bisa dibacalah, atau tanyalah ChatGPT lah, kan bisa kan. Nah, judul bukunya Start With Way. Apa kesimpulannya Ustaz? Kok tiba-tiba cerita buku? Jadi buku itu mengajarkan kita. Jadi penulis itu ingin ngasih tahu, segala perbuatanmu itu kamu harus kritis. Mulailah dengan perkataan kenapa. Why? Kenapa?
What, why, and how. What, why, and how. Apa, kenapa, dan bagaimana. What, apa itu ikhlas? Why, kenapa kita harus ikhlas? And how, bagaimana kita harus ikhlas? Nah itu kan keren itu. Karena dengan kata why itu menjadi motivasi buat kita. Apa itu hidup? Kenapa kita hidup? Buat apa kita hidup? Dan bagaimana cara kita hidup yang baik? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan sudah kita jawab di kajian tadi, di awal tadi. Ikhlas itu adalah berharap hanya kepada Allah. Why? Kenapa kita harus ikhlas? Karena kalau kita nggak ikhlas, rugi. Capek-capek bekerja, ternyata nggak dapat pahala. Bapak Ibu sekalian, jadi pekerjaan kita itu ibadah. Nah, Bapak Ibu tersenyum, bekerja di job masing-masing, ya mungkin bagian dapur memasak, bagian front office, ya dia tersenyum melayani, itu semua ibadah Pak. Tersenyum ke tamu itu sedekah gitu. Tabassam fi wajhi akhihi sedekah. Tersenyum sudah sedekah. Ketika tersenyum kepada tamu ya. Kalau tersenyum sendiri, aneh itu Pak. Jangan dibiasakan. Jadi segala macam itu jadi ibadah. Ketika itu menjadi ibadah, maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Bagaimana kita harus ikhlas? Bagaimana cara kita bekerja ini benar-benar ikhlas? Kok saya susah Ustadz berikhlas? Satu, kamu berharap kepada Allah. Ustadz, apakah boleh saya berharap dengan saya bekerja yang giat, ikhlas, kemudian saya berharap yang lain, katakan dapat bonus, dapat ABC dan lain sebagainya. Saya katakan boleh, selama kita tidak meninggalkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu poinnya adalah tentang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin dalam kajian kita itu bukan satu arah. Jadi nanti ada tanya jawabnya, Pak. Tanya jawabnya itu bebas. Boleh berkaitan dengan materi, boleh dengan hal-hal yang lain. Selama itu sesuai dengan dan mampu kita jawab gitu. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, itu materi pertama kita tentang ikhlas. Semoga setelah ini kita benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar beribadah, beramal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berharap kepada manusia ya pasti akan kecewa. Apalagi manusia suka memberikan harapan palsu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin ada sharing ya, diskusi, tanya jawab tentang materi maupun selain materi. Monggo itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.